إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزول عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan perintah-perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus bisa meninggalkan apa saja larangan Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insya-Allah kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam jangan lupa kita baca untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hari Jumat ini Rasulullah menghimbau kita umatnya agar memperbanyak salawat kepada beliau lebih banyak dari hari-hari yang lain. Karena salawat kepada Rasulullah banyak faedah dan manfaatnya bagi kita sebagai umatnya. Di antaranya hati kita bisa menjadi tenang, bisa mengingat-ingat Rasulullah betapa sulitnya beliau berjuang untuk menyampaikan Islam ini kepada umat manusia, termasuk kepada kita sampai hari ini dan sampai akhir zaman insya-Allah taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu keindahan Islam, keunggulan Islam dibanding dengan ajaran apapun di muka bumi ini, bahwa Islam itu punya konsep, punya cara merealisasikan konsep itu. Tidak hanya metode atau teori, tapi juga punya langkah-langkah strategis untuk merealisasikan konsep itu sehingga bisa dimanfaatkan oleh kita umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Di antaranya tentang kepemimpinan. Bagaimana Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam dan juga hadis Nabi SAW menjelaskan panjang lebar tentang masalah pemimpin ini. Ini yang kadang-kadang hilang dalam kehidupan kita, sehingga patokan kita dalam mencari pemimpin, mencalonkan pemimpin, memilih pemimpin itu jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis Rasulullah SAW, sehingga kita sendiri yang menanggung resikonya, kita sendiri yang babak belur, kita sendiri yang akan mengalami kesulitan kehidupan di dunia, apalagi di akhirat kelak. Karena ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, apapun ajaran Al-Quran, apapun ajaran Rasulullah SAW untuk kita ikuti, bukan untuk dibaca dan didengar saja. Ini yang membedakan kita dengan Bani Israel, Yahudi dan Nasrani terhadap para nabi mereka, terhadap kitab-kitab suci yang Allah turunkan untuk mereka. Mereka terkenal dengan istilah sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami enggak mau ikut. Kami cari cara lain selain dari kitab Taurat dan Injil. Kami cari metode lain selain dari ajaran Nabi Musa sampai Nabi Isa alaihissalam. Maka kita lihat sekarang kehidupan mereka terkutuk sepanjang masa.
Ratusan ayat menjelaskan bagaimana murkanya Allah kepada mereka dan bagaimana rusaknya mentalitas mereka. Dan hari ini kita bisa lihat bagaimana mereka ingin membumi hanguskan saudara-saudara kita di Palestina. Sampai-sampai orang barat baru faham, sebagian mereka baru faham kejahatan Yahudi, kejahatan Nasrani, baru faham. Atau lebih dikenal kejahatan kulit putih, yang merasa ras lebih hebat dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana dalam Islam? Dalam Islam sederhana, dalam Al-Quran sederhana, bahwa pemimpin itu dibagi kepada dua macam pemimpin. Ada pemimpin buruk, ada pemimpin baik. Buruk tentu menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut kita. Baik juga tentu menurut Allah dan Rasulnya. Karena antum a'lamu amillah, Allah menantang Bani Israel dan kita juga, apa kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Ini persoalannya. Ketika kita merasa lebih tahu dari Allah, kita tidak akan peduli terhadap apa yang Allah sampaikan. Apakah itu perintah maupun larangan. Perintahnya kita tinggalkan, larangannya kita tinggalkan. Larangannya kita lakukan. Apakah Rasulullah lebih baik dari kita, lebih pandai dari kita? Tentu tidaklah, na'udzubillah. Kufur kita kalau kita mengatakan Rasulullah, kita lebih pintar dari Rasulullah. Na'udzubillah. Karena Rasulullah itu untuk diikuti, untuk ditaati. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taati Allah dan Rasul tanpa reserve. Tidak ada alasan-alasan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ciri-ciri pemimpin buruk dalam Al-Quran itu banyak, dalam hadis itu banyak. Tapi tentu dalam kesempatan yang singkat ini tidak mungkin bisa dibahas semuanya. Saya khatib hanya ingin menyampaikan satu ayat saja, ciri-ciri pemimpin buruk itu. Yang kesimpulannya, pertama, pemimpin yang buruk itu adalah orientasinya duniawi. Semua standar duniawi. Kena standarnya dunia dan tidak bawa-bawa akhirat, dan bahkan benci kepada akhirat, dan bahkan melawan umat Islam yang ingin ke akhirat, ingin sukses ke akhirat. Lalu mereka berbuat zalim terhadap rakyat dan tidak menyayangi mereka, walaupun ada ucapan-ungkapan, apalagi zaman pemilu atau pilpres, itu bohong belaka. Umat Islam Indonesia itu kenyang dengan pemilu. Sejak tahun 55 sampai sekarang, nggak ada pemilu di Indonesia itu yang bersih, itu nggak ada. Mungkin kalau boleh katakan bersih tahun 55, sisanya nggak ada, semua penuh dengan kebohongan. Kenapa? Karena mentalitas penguasa, calon pemimpin atau pemimpinnya adalah orang-orang yang berorientasi dunia. Akibatnya apa? Mereka menjadi pemimpin yang bengis, pemimpin yang seenak-enak mereka, tidak menyayangi masyarakat dan rakyat mereka, ingin berkuasa seumur hidup. Coba kita lihat, Soekarno ingin berkuasa seumur hidup, Soeharto ingin berkuasa seumur hidup, tapi rakyat hentikan. Kemudian membangun dinasti kekuasaan atau kerajaan. Ini yang dijelaskan Allah Ta'ala, menceritakan cerita zaman dahulu sebelum Nabi SAW, zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada seorang pemimpin bernama Ratu Bilqis di Yaman. Ya. Ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepadanya agar dia masuk Islam, sebelum diperangi oleh Nabi Sulaiman, apa katanya? Dia meminta kepada petinggi-petingginya, menteri-menterinya, tolong dong nasihati saya. Ini ada surat dahsyat dari seorang raja yang kuat sekali. Apa kata menteri-menterinya? Oh, kita lawan aja, kita perangin aja. Ini mentalitas. Mentalitas pemimpin yang zalim melahirkan anak buah menteri-menteri penjilat. Padahal jelas lemah, gak mungkin bisa menghadapi Nabi Sulaiman. Tetap aja dibilang kita kuat. Lalu
Bilqis ini berkata, nggak bisa kita lawan dia, karena mentalitas raja di mata dia, karena dia masih kafir ketika itu. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun. Dijelaskan Allah dalam surah An-Naml ayat 34. Sesungguhnya raja-raja yang punya pemimpin yang punya mentalitas raja, apabila masuk satu negeri yang lain, pasti negeri itu mereka rusak. Yang mereka rusak bukan hanya bangunannya, tapi yang lebih dahsyat lagi manusianya mereka rusak. Dibuat manusianya mental-mental budak. Saya kalau manusia bermental budak, gampang mengendalikannya. Kasih nasi bungkus, selesai perkara. Kasih uang 50.000, selesai perkara. Ini sudah sunatullah seperti itu. Wa ja'alu a'izzata ahliya adillatan. Mereka akan menjadikan orang-orang yang mulianya, ulamanya, orang yang berilmunya akan dihinakan, tidak ditempatkan, dan bahkan dipenjarakan. Kau perlu dibunuh. Sampai ke sana. Wa kadzalika yaf'alun. Seperti itu pula nanti kalau Nabi Sulaiman masuk. Mereka lupa raja ini Nabi Sulaiman tidak akan memperlakukan seperti itu, karena dia raja yang saleh. Sampailah Nabi Sulaiman taklukkan dengan dahsyat sekali, sampai Ratu Bilqis masuk Islam, dan ceritanya panjang sekali. Bisa dibaca dalam surah An-Naml, dimulai dari ayat 30-an sampai ayat 40-an. Lalu bagaimana dengan pemimpin yang buruk? Pemimpin yang musibah, pemimpin yang dungu, pemimpin yang bagaimana dengan pemimpin yang baik? Maaf, pemimpin yang baik, yang sayang kepada rakyatnya, mendahulukan kepentingan rakyat dari kepentingan pribadi dan keluarganya. Bersih, tidak ada korupsi. Bahkan kalau masyarakat protes, ada kesalahan, siap dikritik, bahkan siap dihentikan dari kepemimpinannya. Sebagaimana diajarkan kita dalam sholat, ketika sholat imamnya batal, harus digantikan oleh yang di belakangnya yang lebih tahu dari yang lain. Mereka ini terbukti, mereka ini orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang ahli ibadah. Terbukti mereka ini orang-orang yang membayar zakat. Kalau punya harta dia bayar zakatnya, tidak hanya mengeruk uang pajak dari rakyat, tapi dia sendiri yang mengeluarkan. Sebagaimana dicontohkan oleh banyak pemimpin sepanjang sejarah Islam. Sebelum jadi pemimpin mereka kaya raya, setelah jadi pemimpin mereka jadi miskin. Sekarang terbalik di kita. Sebelum jadi pemimpin miskin, setelah jadi pemimpin kaya raya, tak terbatas keuangannya, entah kerjasama dengan siapa. Kita juga sudah tahu. Yang penting lagi, mereka ini melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap diri, terhadap keluarga, dan terhadap kelompoknya. Tidak menyuruh orang berbuat baik, diri sendiri melupakan. Melarang orang berbuat mungkar, diri sendiri melakukan. Itu pemimpin yang sangat buruk dalam standar Al-Quran, dalam standar Islam. Nah, oleh karena itu kamu subhanallah, orientasinya menyayangi rakyat. Bayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, contoh pemimpin terbaik sepanjang masa bagi umat Islam dan bagi dunia. Apa katanya? Kalau ada keledai di Irak sana terjatuh gara-gara saya tidak memperbaiki jalan keledai, saya akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Coba bayangin. Bukannya sekedar rakyat lapar karena keburukan sistem dan kebijakan, sengaja atau tidak sengaja. Ada keledai di Irak, jarak Madinah dengan Irak itu jauh sekali, ribuan kilometer. Kalau ada keledai yang jatuh terpuruk di jalan berlubang karena kekeliruan saya tidak perbaiki jalan itu, kata Umar, saya akan diminta Allah pertanggungjawaban. Ini bayangkan, bukan keledai lagi, manusia, rakyat terpuruk hidupnya, terpuruk agamanya, terpuruk akhlaknya akibat sistem yang sangat buruk, yang jauh dari Islam dan memerangi Islam ini. Dalam hal ini Allah menjelaskan satu ayat dalam surah Al-Hajj ayat 41. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina in makkannahum fil ard
aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Walillahi aqibatul umur. Kata Allah, salah satu pemimpin yang baik itu lihat salatnya. Dia negakin salat enggak? Artinya dilakukan enggak salat dengan segala macam konsekuensinya. As-salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah orang dari berbuat keji munkar. Dia masih melakukan keji dan munkar enggak? Kalau dia masih salat, masih melakukan perbuatan keji dan munkar, korupsi, kolaborasi, mafia, segala macam, itu berarti salatnya enggak ada gunanya. Kemudian juga Allah katakan dia bayar zakat. Kalau berikan rezeki dia dari gajinya, dari bisnisnya, dia akan bayar zakat untuk rakyatnya. Kemudian yang penting lagi, mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Standar hidupnya amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan kekuatan, bukan uang, bukan jenderal-jenderal, bukan oligarki-oligarki, bukan itu yang menjadi patokannya. Patokan adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apabila 4 hal ini tidak bisa dilakukan oleh seorang pemimpin, ketahuilah itu adalah calon atau pemimpin yang terburuk dalam Al-Quran, yang efek negatifnya bukan hanya dirasakan oleh manusia muslim, tapi juga oleh non-muslim, oleh tumbuh-tumbuhan, oleh hewan, oleh lingkungan, oleh sungai, dan akan rusak semuanya. Mereka adalah afsaduha, melakukan kerusakan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita kembali kepada Islam, pada Al-Quran, untuk menentukan segala sesuatu baik dan buruknya. Karena kita enggak akan mungkin lebih pandai dari Allah, dari Rasulullah SAW. Kalau kita komitmen seperti itu, insya-Allah Allah akan lahirkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang profesional, pemimpin yang lebih takut kepada Allah ketimbang rakyatnya. Tapi kalau kitanya sendiri tidak mau komitmen dengan Al-Quran, Allah akan lahirkan pemimpin-pemimpin yang bengis, yang jahat, yang zalim, sampai kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir ini diberi Allah kesadaran untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali pada ajaran Rasulullah SAW, karena itu jalan satu-satunya keselamatan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.